saya akan bicara tentang orang Kristen masa kini. Gitu. Sebenarnya benar nggak sih Kristen itu tambah maju, tambah mundur? Yang kamu perhatikan ya, perhatikan. Orang buka gereja sekarang kebanyakan bukan menangin jiwa, mindain jemaat itu. Itu kan banyak yang kita temukan yang seperti itu gitu loh ya. Ya. Nah, apakah keadaan zaman sekarang ini seperti apa yang tergambar di dalam kehidupan kita itu loh. Ini saya tuh orangnya suka ngamat ya, suka mengamati sesuatu gitu ya, mengamati perkembangan sebenarnya. Kalau kita nggak mengamati, kita nggak meneliti, kita akan mendapatkan data yang belum tentu itu benar gitu loh ya. Jadi saya tuh dari puluhan tahun yang lalu juga udah mengamati kebenaran-kebenaran gitu loh ya. Nah, namun sebelumnya saya ada catatan sedikit, ini cuma singkat. Kalau you mau lengkap, saya punya. Saya bisa kopiin tentang sejarah kekristenan gitu loh ya. Kamu lihat ya dampak-dampak dari gereja itu berkembang dan bertumbuh. Kita tahu kan dari awal ortodok ya. Awal itu gereja ortodok, kemudian ada Katolik tahun 1000. Ya, ntar saya izin share dulu ya, saya izin share ya, saudara perhatikan ya. Izin Silakan share Pak ya. Sam. Silakan, Ya. silakan. Oke. Nah, perhatikan. Ini Kristen zaman sekarang. Tapi gini ya, bukan saya mau bertele-tele ya, tetapi kita ngelihat konteksnya, hubungannya dengan keadaan sekarang ini. Kenapa seperti itu? Itu tetap berhubungan dengan dari zaman-zaman gereja pertama. Kita tahu lah ya, tahun-tahun penulisan Injil itu berkisar tahun 60-90. Ini mungkin sering baca Alkitab pasti tahu ya. Zaman-zaman ini Justinus Martin 150 ini saudara bisa baca sendiri ya. Saya hanya jelasin singkat ya. Ini posisi ini sampai 1050 itu berdasarkan paham gereja ortodok. Ortodok itu artinya adalah gereja dengan pemahaman kebenaran yang lurus lah gitu. Arti ortodok ini gitu ya. Ortodok itu bukan kuno ya, bukan ya. Ortodok itu ya sebenarnya gitu loh. Ya, sampai tahun 1050 ya. Sampai 1050. Ini masih ortodok. Jadi pengajaran di sini luar biasa ketatnya, luar biasa baiknya gitu di sekitar ini ya. Tadi Pak Martin kalau mau catatannya saya ada kok, semua ini ada lengkap, saya punya ini sampai detail, sebenarnya panjang banget ini. Kalau dibikin slide aja bisa mungkin 100 kali ya. Ini saya singkat-singkat sampai tahun 60 semua berdasarkan paham gereja ortodok. Karena kenapa? Dengan menjelaskan ini saya mau memberikan kepada saudara suatu pengertian kenapa perubahan-perubahan ini terjadi gitu loh. Kemudian pada tahun 1054, skisma gereja timur dan barat. Gereja timur dan barat inilah sekarang Katolik. Ya. 1054 inilah mulainya Katolik, ya. Itu dia. Nah, paham barat itu pakai bahasa Latin, sedang paham timur itu ya ya kalau di timur itu di Turki dan segalanya itu memang pusat Kristen dulunya. Ya, mereka pakai bahasa Yunani termasuk Pentakosta, termasuk Kristen-Kristen Protestan pakai bahasa Yunani. Nah, Barat menggunakan bahasa Latin. Ya. Nah, di sini sebenarnya tadi kan ortodok nih ngajar tentang kebenaran. Di sini sudah dimasukin, mungkin kalau saudara buka kitab-kitabnya Katolik,
itu dia ada menambahkan beberapa ada 9 atau 13 yang tidak ada di kita itu loh. Tapi sebenarnya kenapa tidak dimasukkan di kita? Karena itu sebagian rupanya adalah cerita-cerita atau dongeng gitu, bukan nubuatan. Alkitab yang sebenarnya itu harus merupakan nubuatan gitu ya. Nubuatan, sehingga dari sini nih udah mulai paham itu terjadi. Nah, kemudian kamu lihat ya, kita lihat lagi Universitas Paris itu tahun 1150. Dari sinilah adanya gelar teologi itu ya. Jadi 1150 Indonesia itu masih zaman Majapahit, Pak. Jadi di sana udah ada Wow. universitas. Ya. Itu masih zaman kita di sini masih zaman Majapahit gitu. Iya, berapa tahun ketinggalannya saya nggak tahu deh. Kamu hitung sendiri ya. Ya. Kemudian ada yang Katolik, Martin Luther menampangkan 95 dalilnya. Inilah Protestan, ya, timbulnya proses. Nah, di situ juga tahun 536 ini Yohanes Calvin, tahu nggak teori Calvin? Tahu kan ya, teologi Calvin? Ya, Ya, Pak, tahu, ini Pak. sepintas saja. Terus ada Konsili Trente. Ini Konsili Trente itu masih di ini, sudah mulai Katolik masuk gitu. Penerbitan King James Version itu tahun 1611 ya. Nah, ini kemudian ada pertobatan John Wesley. Saya kasih tahu kamu ya, pengajaran di waktu Martin Luther protes itu sudah agak baikan. Sempat gini ya, sempat pengajaran kemudian timbul kayak cerita-cerita atau dongeng-dongeng dibalikin lagi, diprotes lagi, timbullah Protestan ya lewat Martin Luther. Kemudian tahun 36 Johannes Calvin. Dari sini itu ya sudah kembali lagi ke pengajaran-pengajaran, inti-inti pengajaran ya sampai ke King James. Nah, kemudian tahun 1738 ini John Wesley. John Wesley ini mulailah timbulnya paham-paham Pentakosta, Pak. Timbulnya paham-paham. Nah, paham-paham Pentakosta itu lebih kepada apa yang ini dulu yang udah masuk hal-hal yang roh-roh segala gitu loh ya. Yang masuk semua segala ini. Itu 1738 itu ya. Terus kemudian Azusa Trade tahun 1906 itulah munculnya aliran Pentakostalisme itu ya. Lebih ini lagi, lebih ngeroh lagi Pak. Dari sini ya, dari sini. Ini nggak apa-apa nih kita pelajari ya. Ya, kita pelajari satu-satu. Dari sini dimulai nih pengajaran-pengajaran itu tentang Alkitab kurang ini. Orang lebih banyak ngeroh gitu loh. Ya, lebih banyak ngeroh dari sini nih seterusnya nih lebih banyak ngeroh. Tahu ngerti, ngerti kan Pak ya? Ya. Yes. Kalau saudara ngerti ya maksud saya, nanti kita akan ngelihat ya, kita ngelihat saya mau ngelihat apa yang saya amatin dengan hubungannya perkembangan gereja. Jadi pengajaran-pengajaran gereja itu juga sangat berhubungan dengan eh, perkembangan-perkembangan gereja itu sangat berhubungan dengan ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahaman tentang Alkitab dan pentingnya Alkitab gitu loh. Karena di zamannya ini, zamannya Asosiasis Pentakosta Pentakosta ini, di zaman Pentakosta ini, orang sudah mulai ngeroh, sudah mulai kurang ininya, pemahaman firmannya nggak gitu penting gitu, mulai ngurangin gitu loh. Dewan Gereja Sedunia tahun 1948, kampanye Billy Graham. Nah, berawalnya pembaruan karismatik modern. Ini lebih parah lagi gitu loh. Ini lebih parah lagi sehingga hal-hal yang halu gitu ya kebanyakan muncul di zaman ini nih sekarang zaman ini artinya yang halu tuh nggak gimana halu yang Bubur, nganggap bubur Pak, saya yang bubur. nganggap yang nganggap Tuhan itu gampang gitu loh. Ya. Tuhan itu ini gitu seolah-olah rasa hormatnya itu
Dia sih enggak ya. Dia enggak. Nah, saya tidak menyalahkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Tapi namun bagaimanapun ini ada memang di Alkitab tuh ada. Ya, di ada Alkitab tuh memang benar ada terutama di Perjanjian Baru. Kalau kita bicara tentang roh saja itu dari zaman awal penciptaan aja memang sudah ada gitu loh ya. Tapi lebih-lebih lagi kalau model-model zaman sekarang saudara perhatikan ya, eh, halu tuh nggak kelewatan halusinasinya tuh luar biasa itu loh. Nah, karena halusinasinya itu luar biasa, itulah timbul hal-hal yang yang dongeng gitu, yang hayalan gitu ya, timbul itu membuat ya memang tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya. Tapi kembali lagi semua itu kita harus berdasarkan Alkitab, oke? Nah sekarang saya paparkan ini pengamatan saya ya, pengamatan saya. Saudara perhatikan ya, ini benar-benar terjadi. Karena ini benar-benar terjadi. Ya, saya tidak akan mengemukakan sesuatu yang nggak pernah terjadi gitu, oke? Nah sekarang perhatikan hasil pengamatan. 10 tahun yang lalu saya ini suka ke toko buku. Yang saya ngomong ini toko buku umum ya, bukan toko buku rohani ya, atau toko buku Kristen bukan ya. Saya bicara ini toko buku umum. Toko buku umum tahu dong? Gramedia, Ya, Pak. ya media. Oke, ayolah patukannya itulah kurang lebih. Oke. Nah, perhatikan nih. 10 tahun yang lalu buku rohani Kristen sekitar 10 rak display, tau nggak? Rak Iya. pajangan. Mm-mm. Iya, itu ada 10, bahkan 10 lebih ya. Di 10 tahun yang lalu nih. Ya. Buku rohani Muslim hanya 2 atau 3 rak display. Ini perhatikan. Buku agama Hindu Buddha hanya 1 rak display. Buku fiction tahu ya? Iya, Pak. Cerita hayalan, iya nggak? Ya apa? Komik gitu loh, tau nggak? Ya itu kayak apa? eh, ya dongeng lah gitu, kayak dongeng gitu itu. Itu ada dua dua rak. Jadi buku Kristen di atas buku lainnya. Perhatikan nih ya, perhatikan. Kemudian 5 tahun kemudian, ya setelah 10 tahun, 5 tahun kemudian, perhatikan. Buku rohani Kristen tinggal 5 sampai 6 rak display. Berarti turun ya. Iya. Tadi kan yang pertama kan 10 lebih, ya kan? Buku rohani Muslim tadinya awalnya berapa? 2 sampai 3, sekarang 5 sampai 6. Jadi nyamain Kristen kan, tadi di bawah Kristen. Buku agama Hindu 2 rak masih sampai masih 2 rak lah displaynya. Buku fiction udah naik nih 5 sampai 6 rak. Jadi ini nih hampir mendekati semua. Itu 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Buku rohani Kristen turun peminatnya. Buku rohani Muslim dan fiksi naik cukup signifikan. Ini 5 tahun yang lalu. Oke, perhatikan. Dan ya, bulan lalu saya begini ya. Saya pergi. Ya setelah 5 tahun kemudian lagi lah. Berarti ya sekarang lah ya dibandingin 10 tahun yang lalu. Buku rohani Kristen tinggal 1 rak display. Oke, perhatikan nih, perhatikan. Buku rohani Muslim 10 rak display. Oke, buku agama Hindu ada 2 sampai 3 naik dikit dia. Kalau ini naiknya cukup tinggi, oke, naiknya cukup tinggi. Tapi ini un anjlok, iya, iya kan? Hanya hancur nih kita. Kenapa ya? Nah, alasannya online ya. Online kok yang ini kok bisa nambah?
Ya, online sih tetap online. Yang mereka juga punya online, bukan kita aja. Terus buku fiction yang luar biasa. Sekitar 20 rak display sekarang. Dari, tahu nggak berapa? Dari 5-6 rak, sekarang 20 rak. Buku fiction nih loh. Fiction nih hayal, dongeng gitu. Oke. Nah, saudara ngerti nggak maksud saya yang saya ngomong dengan perkembangan gereja dari ortodok, terus Katolik, terus ini pengajarannya. Saudara bisa nggak compare atau hubungkan dengan yang ini, dengan kejadian ini? Ya. Nah, perhatikan ya. Buku fiction, cerita rekaan, hayalan, lamunan, atau dongeng mengalahkan seluruh buku rohani, betul? Ya. Jadi Iya, apa artinya? orang suka berhayal. Iya, pintar juga loh. Jadi, jadi sekarang timbul orang suka dongeng, suka menghayal gitu loh. Ya, seneng gitu yang kayak gitu, cerita-cerita setan kayak gitu tuh seneng gitu loh. Gitu loh. Kalau dibilang nggak suka baca, nggak mungkin. Bahasa buku fiction, saudara kalau ngelihat, saya jadi miris gitu loh. Kok Kristen tinggal satu rak gitu loh. Kemana perginya gitu loh. Nah, apa nih penyebabnya? Jadi akhirnya sekarang kan kita tanpa sadar juga di Kristen juga kalau doa suka menghayal tanpa kita sadari loh. Kadang-kadang udah aduh kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya nggak bilang enggak ya, pasti ada. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, tapi lebih banyak orang itu condong menghayal, ya, mengharapkan sesuatu itu. Tidak salah sih, tidak salah. Selama itu benar dilakukan ya nggak masalah gitu loh. Namun perkembangan seperti ini akhirnya akibatnya apa gitu loh. Akibatnya itu ada gitu loh, bukan nggak ada. Akibat hanya nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat ini firman Tuhan nih ya, bukan saya ngarang ya. Berarti ini kamu lihat ya, fiksi ini 20 rak ya. Berarti pertambahannya luar biasa ya. Jadi baik orang Kristen, baik agak apa-apa, manusia pada umumnya senangnya ngelamun, dongeng ya, menghayal gitu. Ya itu kan ya. Benar ya. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nih, kita lihat ya. Jadi saya nggak ngarang nih, saya nggak ngarang. Ini ada dari 2 Timotius 4 ayat 33 dan 4. Karena akan datang, ini TB ya, terjemahan baru. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi do dongeng. Nah, tadi yang tiga ini dari perkembangan ini, ya, dari perkembangan ini, perkembangan ini, terus sampai di sini, saudara lihat, ya enggak? Yang paling suka ngelamun atau menghayal, golongan mana? Kristen. Ya, pinter kamu. Kan buku Kristennya hilang. Jadi sebenarnya yang akhirnya tapi ini loh ya, ini firman ya membukanya ini mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi kebenaran kan firman nih, ya kan? Makanya bukunya rontok semua. Malas baca mereka. Membukanya bagi dongeng, benar.
Apa saya salah? Firman ini nubuatkan. Ini luar biasa loh, luar luar biasa. Ya, yang akan terjadi ini luar biasa. Jadi eh, bersyukurlah kamu punya komunitas, punya gereja yang dipimpin gembala kamu mau ini. Ya, ini benar-benar kalian harus tetap bersatu. Ini akan mengalami luar biasa sebenarnya, gitu loh. Ya, saudara akan melihat deh perkembangan dan seterusnya aja. Saya dengan anak saya kan ada satu yang milenial yang masih 23, 22 tahun, ya. Saya ngomong sama istri, saya ngomong sama dia itu udah nggak nyambung, Pak. Hmm. Kata nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung. Gitu. Nah, ini saya loh, padahal saya sering tekankan firman segala itu. Nah, namun ini ya, ini tanggung jawab siapa ya? Kalau saya sih bisa lempar ya. Itu saya udah umur, saya nggak mau tanggung jawab. Tanggung jawab kamu lah yang masih muda. Enggak begitu. Semua kita tetap harus bertanggung jawab. Dengan adanya komunitas kalian, gereja-gereja seperti kalian sekarang inilah, ya. Nanti kita lihat kebenaran-kebenaran selanjutnya ya, kita lihat. Jadi pengertiannya nanti ada waktunya kelihatan sepertinya sedang terjadi sekarang nih, sedang terjadi sekarang. Orang tidak mau mendengarkan ajaran yang benar, mereka akan terus-menerus mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan hatinya. Jadi saya nggak kegolong ini ya, saya ngomong kan pedes kadang-kadang. Ya, saya nggak. Dan guru tersebut mengajarkan sesuatu yang ingin didengarkannya itu, yang ingin mereka dengar, gitu ya. Dan mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng gitu loh. Ini sekarang nih zaman sekarang ya. Ini yang sedang terjadi gitu loh ya. Nah, itu bagi kita kita sudah harus antisipasi keadaan seperti ini sangat membuat ya apa menuntut kita harus punya jalan keluar karena akibatnya saudara lihat ya akibatnya manusia akan hidup dengan hayalan, ekstasi. Ya, sama kayak makan obat kan. Gitu loh. Jadi ekstasi ini kan menghayal gitu. Suka apa uh, manusia akan meninggalkan Tuhan. Gitu. Kenapa? Saudara kalau pergi ke toko buku ya, nanti besok-besok pergi ya sekali-sekali ya lihat ya. Lihat ke toko bukunya, lihat buku Kristen bandingin sama buku Muslim, buku Buddha. Terus kamu lihat yang fiksi, ya kamu lihat. Fiksi itu ceritanya apa? Setan, ya enggak? So, kalau fiksinya Tuhan, fiksinya fiksinya dalam cerita Kristen masih mendingan. Ini fiksinya enggak, ceritanya setan, ceritanya ini. Ya. Jadi berarti yang banyak menghayal dan ngelamun itu sekarang ternyata orang Kristen kalau ngelihat perkembangannya gitu loh. Ya. Saya miris tau nggak kenapa kan saya penulis buku gitu. Makin nggak laku aja buku kita akhirnya. Iya kan? Ya. Nah, karena suka ngelamun, manusia itu jadi malas bekerja. Ya. Sudah itu manusia malas membaca. Sekarang aja kan pasti nih alasannya nih. Maaf nih ya, baca pakai apa pakai laptop, pakai handphone. Itu banyak bohongnya. Kenapa saya bilang banyak bohong? Saya sih ngomong terus terang, saya ngalami, saya jadi tahu gitu loh. Kalau kita ngamal lewat laptop, lewat inilah, lewat layar kaca, itu jauh lebih susah, lebih godaannya jauh lebih hebat itu, lebih cepat ngantuknya, lebih cepat matanya pedes gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya baca, baca, cuman selewatan. Saudara tahu ya
Saya kasih tahu ini jujur nih ya. Saya tahu ini jujur. Saya kan cetak buku. Yang lucunya itu ya gini ya. Saya tuh pernah tanya, kamu baca nggak buku saya? Baca Pak, baca. Tapi case yang sama saya jelasin lagi, dia nggak mengerti. Coba. Yang sudah ada di buku, saya jelasin lagi, dia nggak ngerti. Nah, ini dia baca apa-apa ini loh. Jadi kan ada orang yang beli buku buat pajangan gitu ya. Banyak kan gitu loh. Ya syukur-syukur ya kalian kan didikannya dari sana ya, dari China. Saya yakin ya memang kalian lebih ini dah. Ini yang sekarang nih yang terjadi ini parah. Benar-benar parah ini. Jadi malas baca. Makanya buku Kristen itu merosotnya habis-habisan gitu loh. Ya. Nah, kemudian manusia itu menjadi instan gitu. Berakhir dengan gampang terpengaruh dan ketinggalan. Karena orang kalau malas baca, ya, malas berusaha atau bekerja, apalagi meninggalkan Tuhan dan suka menghayal, buang waktunya itu percuma itu. Sehingga membuat kasar ngomongnya gini loh. Ya kasar ngomong gini. Sekarang tuh banyak orang bodoh tapi sok pinter. Kok diam ya? Kamu tersinggung ya? Shock. Ini rada shock Pak Sam, padahal udah buka mic loh. Enggak, itu benar gitu ya. Bodoh tapi sok pinter gitu. Nah, disinilah ya kamu lihat kenapa saya bilang begitu gitu loh. Kadang-kadang kita tanpa sadar kan. Saya satu itu pernah tanya gitu. Di Indonesia tuh banyak nggak orang yang pinter? Banyak Pak. Ahli teknologi IT banyak nggak? Banyak Pak katanya. Luar biasanya banyak. Terus saya tanya lagi, pinter nggak mereka? Pinter. Pinter menggunakan apa pinter menciptakan? Menggunakan. Pinter menggunakan. Pinter menggunakan aja udah sombong. Padahal yang ciptain siapa? Coba. Nah ini yang harus benar-benar ya kita ngelihat ya kayak di China ya luar biasa mereka lah ya mereka berkembang. Kenapa mereka disiplin baca luar biasa berkembangnya luar biasa sekolahnya itu memang benar-benar ini itu fakta ya. Jadi sebenarnya kalau ini ditinggalkan lama-lama orang itu makin bodoh bukan makin pintar. Makin bohong ya. Ini hati-hati lu ya. Termasuk Anda juga jangan pikir gue udah lulus nih, gue udah pelayanan nih, nggak perlu baca, nggak perlu mentar dalam salah besar. Tetap kita harus baca gitu loh. Firman pun juga harus kita baca. Nanti satu waktu ya, gue ajarin biar kamu kalau baca firman tuh tetap semangat sampai kamu nggak mau berhenti baca gitu nanti gitu ya. Saya ngalami soalnya. Saya tiap kali kalau buka, saya kalau baca, saya nggak mau berhenti. Kadang-kadang diganggu sama masakan istri aja wangi-wangian gitu. tapi, tapi, tapi ya yang jelas ada manfaatnya luar biasa. Nah sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya solusi apa yang harus kita ini. Kita lihat ya. Solusinya. Ya, pertama, solusi keadaan ini sedang terjadi, kan sedang terjadi, nggak bisa kita rubah kan Pak? Setuju? Ya, nggak bisa kita rubah kan? Kalau kamu nggak mau ngikutin ya kamu ketinggalan gitu loh. Apalagi saya bagi saya kamu itu masih muda. Evaluasi, jadi evaluasi dulu diri kita gitu loh. Kadang-kadang firman Tuhan tuh suka lolos ya dari pengamatan kita gitu loh. Kalau kamu lihat perintah kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia kan berhenti di situ, iya kan?
Kasihilah, kan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya. Tapi coba kalau tanya, yang kedua apa hukumnya? Kasihilah sesamamu. Ya kan? Padahal kalimat yang penting, ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri, yang harus kamu perhatikan itu siapa? Diri kamu sendiri kan? You mau merubah orang, kalau kamunya sendiri nggak pernah berubah, gimana kamu bisa ngerubah orang? Jadi ini ayat 1 ini luar biasa loh, seperti dirimu sendiri gitu. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini artinya apa? Kamu tidak mungkin ya, padahal ini kan paling bawah ditulis ya, paling bawah ya. Padahal pengertiannya paling luar biasa, Pak. Ya, saudara kalau perhatikan paling luar biasa, kenapa? Kalau Anda tidak bisa mengasihi, memperhatikan diri kamu sendiri dan mengoreksi diri kamu sendiri, kamu bohong mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesama. Dirinya aja sendiri nggak pernah beres, gimana mau mengasihi orang? Makanya kalimat ini saya tekankan sangat penting gitu loh. Di Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti di dirimu sendiri. Ya, kitanya yang harus lihat ke diri kita. Kita kalau mau merubah orang lain. Nah, sekarang kan kita dituntut dengan posisi, dengan keadaan seperti ini, kita inilah yang harus jadi pioner atau menjadi orang-orang yang bisa ngerubah orang lain gitu. Nah, kalau mau ngerubah orang lain, harus kita lihat dulu ke diri kita sendiri. Kitanya sudah berubah belum? Contohnya kesetiaan, ya. Kesetiaan pada panggilan kita sebagai orang percaya dalam melayani. Sudah setia belum melayani gitu. Ini sebenarnya pekerjaan yang gampang, yang harus kita lakukan, yang menjadi tuntutan hidup kita supaya kita juga bisa melayani orang lain gitu loh. Ya, itu penting bagi kehidupan kita. Nah, pertumbuhan rohani. Periksa diri apakah kita bertumbuh dalam rohani atau bahkan mundur. Yang tahu kamu diri sendiri ya. Kalau kamu bohong ya itu urusan kamu. Kecuali makanya kadang-kadang kalau ngelihat orang, saya nggak bisa ngelihat tuh banyak bohongnya. Soalnya pendeta juga banyak bohongnya. Bohongnya gimana? Doanya luar biasa, bahasa rohnya luar biasa. Iya nggak? Perbuatannya juga luar biasa itu lebih banyak yang begitu. Ini jadi apa, sesuatu yang itu ya, yang sudah sangat umum gitu loh ya, sudah sangat umum terjadi gitu loh. Tahu nggak, kalau umpamanya nih yang konyolnya itu pasti bilang gini, pasti ya suka apa, bela diri gitu loh. Bela dirinya apa? Oh iya, Tuhan masih cobain saya. Cobain kamu kok terus-terusan nyobain kamu. Tahu di ya nggak terus-terus dicoba, nggak mau berubah, ya namanya nggak tahu diri, bukan bahwa Tuhan mencobai gitu loh ya. Itu yang penting, yang harus kita pahami benar-benar gitu loh ya. Ini nggak apa-apa ya, Pak Martin, Pak Gembala, maaf nih agak rada-rada Apa-apa, silakan keras. Pak Sem. Hal yang sama Ya, juga sudah aku pernah bagikan kok. It's okay Pak Sem. ya, ya. Jadi ya coba-cobalah lihat dulu diri sendiri ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat, ya. Pertama, harus teguh dalam iman untuk menghadapi ini semua. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hendaklah kita waspada dan teguh dalam hidup sebagai orang Kristen. Berusahalah dengan berani dan jadilah kuat gitu. Jangan lemah. Ya, itu memang bagian dari
apa yang harus kita dari ayat ini ya, saya terjemahin dari ayat ini. Soalnya ini terjemahannya aja yang beda itu ya. Terus di Efesus 6 ayat 16 itu, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat gitu ya. Sebenarnya ya, tadi ngelihat nggak sih, perhatikan nggak sih sebenarnya sejarah perkembangan Kristen, ya kan? Iya. Menurut Anda, kalau salah nih, kalau kita salah, ya, sebenarnya gereja dengan pengajarannya juga memberi andil kepada perubahan sikap manusia, Pak. Sikap orang percaya. Tadi kan di ortodok keras umpamanya, terus mulai ada yang apa, yang menghayal, yang halusinasi gitu loh. Yang dongeng udah mulai dimasukin. Terus diprotes lagi, berkembang lagi. Lawan itu tidak ada. Lagi timbul lagi yang model mulai adanya apa, menghayal, haluan. Pengajarannya sebenarnya pengertian di dalam Alkitabnya tidak ada yang salah. Ya, itu benar, memang benar-benar terjadi. Cuman mengajarkan orang memahaminya, ya, sepertinya ujung-ujungnya yang dibawa itu setengah menghayal, ya, setengah dongeng gitu. Kadang-kadang kita kalau dengar orang bersaksi hebat amat, ya enggak, luar biasa, nggak taunya bohong. Nih enggak, tingkah laku dia terbalik dengan apa yang disaksikan. Ya enggak? Ada lagi udah bersaksi, dia bersaksi, gue terima Yesus begini, ya enggak, udah luar biasa. Terus dia tanya orang lagi, dia wawancara orang semua, oh dia yang terima Yesus gimana? Tahu-tahu dianya yang jadi meninggalkan Yesus. Nah, kita dibingung jadi nih, ya. Sampai yang mana benar, yang mana salah, jadi gitu loh. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, setiap waktu percayalah kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu kita dapat menadamkan semua rencana dari si jahat. Ya. Nah, oke, saya lebih lanjut karena ini kan ini. Jadi, apapun yang terjadi, hadapilah dengan berani. Jadilah pribadi yang tangguh dalam kehidupan dan tangguh dalam iman. Ya, ketahuilah orang-orang yang tangguh, nih ya. Kamu coba ke diri kamu sendiri nih ya. Ketahui orang-orang yang tangguh, kamu orang tangguh apa bukan? Apa kamu halu gitu ya? Tangguh apa halu ketahuan loh, benar. Sebenarnya diri kita tahu. Ketahuilah orang-orang yang tangguh pantang untuk mengeluh. Mudah-mudahan kamu tidak pernah mengeluh gitu loh. Mengeluh nggak? Ya. Jadi kita orang-orang yang tangguh, kamu tuh tangguh apa tidak? Biasanya orang yang tangguh itu dia pantang untuk mengeluh. Mereka tetap berjuang meski berulang kali jatuh seperti kata ayat ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan rubuh dalam bencananya. Jadi kalau kamu takut, kamu jatuh, belajar sama Ishak ya, belajar sama Ishak. Ishak di Kejadian 26 jatuh bangun, tetap dia terusin sampai dia berhasil gitu loh ya. Nih perhatikan. Ini penting nih ya. Ini inti nih. Kamu catat nih, penting-penting sekali ya. Ini enggak nih, bukan kata-kata ini, bukan kata-kata apa, bukan apa, kata-kata mutiara. Tapi ini harus dilakukan. Orang-orang yang tangguh tidak mencari kemudahan. Tahu nggak cari kemudahan? Orang tangguh itu tidak mencari kemudahan. Mereka, perhatikan ya, mereka memperbesar
kekuatan melalui perjuangan. Tahu nggak ya? Bisa nggak membedakan mencari kemudahan dan memperbesar kekuatan? Saya ngadapin satu masalah, saya nggak lari cari sesuatu yang memudahkan untuk mengatasi masalah itu. Enggak. Kalau orang yang tangguh, dia akan memperbesar kekuatan dia, kemampuan dia. Umpamanya nih, saya kalau kalah tanding, ya enggak. Saya tidak mencari saya kalah bersaing. Saya tidak mencari kambing hitam, mencari kesalahan atau mencari jalan yang mudah untuk berhasil. Tapi saya akan berjuang memperbesar kekuatan saya, kemampuan saya. Itu orang yang tangguh. Ya. Amin. Ngerti nggak? Ngerti nggak ya? Orang yang tangguh tidak mencari kemudahan. Kalau cari kemudahan itu bukan orang tangguh. Oke? Oke, Pak. Ya. Mereka memperbesar kekuatan melalui perjuangannya. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang teguh dalam iman ini, dalam nih kelewatan A-nya ini satunya. Dalam iman, menyambut persoalan dengan senyuman dan terus berjuang hingga kemenangan terjadi. Ya. Itu kan orang-orang yang teguh, orang yang tangguh dalam iman menyambut persoalan dengan senyuman, kayak Stefani gitu, senyum itu dia ngomong, ya, senyuman dan terus berjuang hingga kemenangan terjadi, ya, Elita ya. Nah, jadi ini Filipi 4, kamu baca sendiri, kita tetap dituntut untuk bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal, oke? Jadi di Filipi 4 ini. Nah, ini janji, ya. Ya, di dalam Tuhan itu kamu baca nanti Mazmur 37, 23, 24 ya. Pak Martin nanti habis ini saya langsung kirim ya slide-nya ya. Thank you banget Pak Sam sudah ditanyain. Thank you Pak Sam. Oke. Ya. Lanjut. Nanti baca. Yes. Nanti baca ya, nanti baca. Jadi orang tangguh itu pantang mengeluh ya, tidak mencari kemudahan ya. Ngadapin apapun tersenyum gitu loh. Oke. Itu baru hebat gitu ya. Itu penting gitu ya. Itu yang kita ini. Nah, di sini ya. Ini. Pentingnya diajarkan untuk menyadari apapun persoalan kamu sebenarnya, kembali lagi kepada ada jawabannya di dalam firman. Kadang kita yang tidak bisa memanfaatkan dan kita tidak mengerti. Contoh. Kenapa sih orang tuh sekarang buku Kristen itu bisa turun gratis dan minat baca orang nggak? Itu baru buku yang berbentuk karangan. Harusnya itu kalau memang orang punya minat baca, dia tidak akan semudah itu hilang. Apalagi Alkitab, betul. Ingat. Jadi kebanyakan memang Alkitab percetakannya paling banyak, paling besar sampai sekarang. Apalagi sudah ada HP aja, percetakan Alkitab khususnya masih tetap berjalan seperti pertumbuhannya tetap terjadi gitu loh ya Alkitab. Namun nih saya sudah tanya tuh, ya, kenapa ya kamu kalau baca kamu lupa? Kenapa sih? Jadi yang dibaca tuh bukan haleluya. Yang terjadi halelupa gitu. Ini kita kan harus baca haleluya. Enggak peduli siapapun loh. Benar-benar hamba Tuhan, pendeta pun banyak yang rupanya dia nggak baca. Dia lebih seneng gini loh, nyaplok orang punya, tulisan-tulisan orang, renungan singkat gitu.
Saya perhatikan, kok saya perhatikan. Saya ini orang kan nangkap orangnya. Kalau orang tuh khotbah saya perhatikan apa yang dia, oh saya tahu nih dari renungan mana ini. Gitu. Saya tahu, bener saya bisa tahu. Gitu. Dari situ tuh kita bisa dapatkan apa ya yang membuat orang itu jadi lemah, tidak mau gitu. Padahal kuncinya itu ada di firman semua gitu. Ya, kuncinya itu ada di firman semua. Contohnya ya, bisa nggak kita bilang firman Tuhan itu adalah harta karun dan lebih penting dari segala pengajaran? Ya. Nah, contohnya lah, Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Pasti nih, gimana gini ya. Kalau udah gini nih, pasti kamu bilang menghayal kali Pak, gitu loh. Ya kan? Di sini nih, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Gitu. Ini kan menyangkut dua. Pertama, kalau kamu tadi kan udah bilang, dengan membaca firman, itu membuat kita tuh jauh lebih berhikmat gitu loh. Lebih pinter gitu loh. Itu yang membuat jadi sekarang gini, orang yang kreatif, yang inovatif, nilai otak dia tuh lebih dari emas dan perak bukan? Hmm? Nilai kemampuannya itu lebih dari emas dan perak, betul? Iya kan? Ya. Kamu nih yang masih muda-muda ini ya, masih punya kesempatan, umurnya masih belasan, masih 20-an, 30-an. Saya sudah 70 nih. Ini sudah 70 loh. Ya. Jadi Taurat Tuhan yang disampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bisa nggak kita membawa orang supaya dia mau baca firman, kan menganggap bahwa firman itu penting, itu yang utama dulu gitu. Ya kan? Karena tadi kan dibilang, ya kan? Tadi dibilang gini, rak buku Kristen tuh tinggal satu gitu. Nanti kamu pergi ya besok-besok ya, bisa besok pergi ya, pergi ke toko buku Gramedia deh yang agak umum. Coba perhatiin aja, ya. Kalau saya salah gitu loh. Coba tanya 10 tahun yang lalu. Kalau saya dari 10 tahun yang lalu saya nggak ngomong, saya lihat, saya perhatiin gitu perkembangannya gitu loh. Nah, kenapa minat itu, Pak? Itu adalah buku yang dikarang, yang diterjemahkan atau yang dibuat seperti kesaksian atau apapun yang dalam bentuk tulisan umum, bukan kayak firman Tuhan ada ayat-ayatnya. Nah, mungkin bosan. Nah, sekarang kembali lagi, bisa nggak bawa orang untuk baca yang lebih rumit, yang gampang aja orang nggak mau, apalagi yang dianggap terlalu rumit gitu loh. Nah, sekarang kan banyak yang bilang, waduh, baca firman rumit katanya. Karena dia tidak tahu manfaatnya, apa gunanya dia baca itu loh. Nah, ayatnya 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Bisa nggak kita bawa orang itu kalau suruh cara Alkitab, firman Tuhan, ya, atau suruh guru yang ngajar, yang ahli, ditaruh emas sampingnya, pasti pilih emas. Padahal firman itu bahkan lebih bahkan daripada emas tua. Artinya sangat berharga. Nah, firman Tuhan itu sangat berharga. Kadang waktu ya orang berpikir, bisa nggak sih ngerubah seseorang itu dari firman? Itu yang kita harus berikan. Nah, itu kan sungguh-sungguh mencarinya. Contohnya nih ya, contoh nih. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bisa nggak ngerasakan kayak gitu loh? Bisa nggak bawa orang baca firman itu sama dengan mengejar harta terpendam gitu loh. Karena kenapa saya bilang harus? Kalau terbuka, ya kalau terbuka
itu menjadi sesuatu yang sangat berguna. Kan makanya dibilang berupa harta terpendam. Selama kita nggak bisa buka, kita nggak bisa mendapatkan, kita nggak bisa mengejar itu, iya tetap terpendam. Tapi kalau terbuka itu jauh lebih untuk kita lebih mengerti. Nanti ada ayatnya saya kasih tahu. Ya. Nah, kemudian ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi apa? Hikmat kepadamu, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini gini ya, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, makanya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran itu. Melurus menuntun kehidupan orang itu gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Nah, belajar dari umat pilihan. Ya, kenapa saya bilang mau belajar dari umat pilihan? Sebenarnya itu pun sekalipun bukan umat pilihan, umpamanya dia bukan orang percaya, kita ini umat pilihan ya, sama dengan mereka. Harusnya kita punya hikmat yang sama seperti mereka gitu loh. Karena faktanya merekalah yang menjadi pencipta-pencipta, mereka lah yang menjadi peraih hadiah Nobel terbanyak di dunia, dan mereka lah yang menguasai ekonomi dunia gitu loh ya. Itu kan karena mereka. Kenapa? Kalau sampai sekarang ya, terakhir teman saya suruh, dia kan baru minggu lalu ke sana. Saya tanya, kamu lihat nggak di Yeshiva? Saya bilang masih ada. Oh iya, kalau orang Israel itu luar biasa, Pak. Mereka tekun sekali, harus belajar hafal Alkitab gitu loh. Nah, ini diajarkan ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini firman ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya mau tanya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kenapa harus berulang-ulang? Tanpa disadari, kalau sejak kecil, tapi bukan berarti kamu udah tua atau ini ya, sejak muda pun masih punya kesempatan, oke? Oh, jangankan kamu, saya ya udah tua masih ini kok merasa punya kesempatan gitu, ya. Tetap aja bagi kita tuh tetap memiliki kesempatan gitu. Harus engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya. Artinya gini. Sebenarnya kalau kita mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, kepada kita sendiri, atau kita baca berulang-ulang untuk kita sendiri, tanpa sadar kita sudah ya memampukan atau menguatkan memori kita. Ngerti nggak maksudnya? Coba ya, orang jarang baca, jarang hafal, itu memorinya loss. Makin lama makin lemot. Kenapa orang bisa pikun? Ya karena itu tidak pernah mau melatih otaknya. Dengan membaca dan menghafal, ya, itu sebenarnya kamu sedang melatih memori kamu. Dengan melatih memori kamu kuat, kamu akan mempunyai kemampuan, punya hikmat yang luar biasa. Apalagi yang kamu baca itu firman, yang kamu hafal itu firman, ya. Itu yang harus kita berikan, ajarkan kepada mereka gitu loh. Nah, itu kan manfaat yang luar biasa. Nah, buktinya ada kok. Buktinya orang Yahudi sendiri. Kita lihat, itu fakta dan kenyataan. Nah, sekarang saya dengar juga di Tiongkok, di China sendiri kan juga mereka tuh
Oh, belajar coba tekun sampai berapa jam sampai ini, ya kan? Nah, itu membuat mereka punya kemampuan yang luar biasa gitu loh akhirnya gitu loh. Apalagi firman kalau kamu hafal ya, kamu ingat terus itu memori kamu akan tambah kuat. Ya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya punya kelebihan satu, kalau saya baca sesuatu, saya ingat. Terus saya baca lagi nanti sebulan atau 3 bulan lagi baca yang lain nih gitu loh. Saya bisa kontak yang sekarang saya baca itu dengan 3 tahun yang lalu saya baca. Ngerti maksudnya? Nah, demikian juga orang yang menciptakan. Jadi kalau kalian masih muda, tidak lakukan itu, betapa sayangnya. Karena daya cipta tidak tergantung umur. Ya. Tapi kesempatan hidup Anda kan lebih banyak daripada saya. Gitu loh. Contohnya lah satu contoh. Nah, itu luar biasa. Ini kan dibilang, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau ayat ini ya sudah lama, tapi yang dibaca itu, yang diambil kesimpulannya apa tau nggak? Boring. Ya, kalau dengar baca ini, wah boring gua kalau disuruh begini gitu loh. Langsung ke efeknya. Itu umum yang terjadi gitu. Ini luar biasa sebenarnya. Nah, ini perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ikat pada tanda tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini sebenarnya pengertiannya kan gini, tangan itu kita bekerja, dahi itu menuju kepada pikiran otak. Gitu. Jadi kalau tertanam, ya, dengan kita menghafal, kita tahu, dan kita melakukan, artinya mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan kita melakukan firman itu, dan ya menjadi lambang di dahimu, terus masuk di dalam memori otak kita dan pikiran kita, itu yang paling penting, itu yang membuat kita itu bisa berhasil gitu. Ini kelihatannya sepele, hanya baca firman. Padahal kita nggak tahu. Kamu nanti ya satu waktu nih, saya bukain konteks antara pikiran dengan keinginan daging kita dan daging kita. Seluruh hidup kamu tergantung pikiran kamu sendiri. Karena perintah itu semua dari pikiran kamu. Gitu. Pas kamu makan, contoh ya, kamu makan nih enak. Rasa enaknya oleh tubuh kamu itu nggak lama. Betul? Tapi pikiran kamu terhadap makanan itu bisa sepanjang tahun dan sepanjang umur kamu. Benar nggak sih? Dagingnya merasanya kapan? Sebentar kan? Tapi pikiran, babi panggang itu enak ya rupanya gitu, umpamanya. Ya terus kepikiran kan? Ya enggak? Terus ngebayangin gitu. Itu kan kepikiran. Tapi yang tubuhnya itu hanya merasakan waktu kamu makan. Setelah kamu makan kan lost, dia udah nggak merasa lagi gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh, bisa menggerakkan seluruh tubuh kita itu dari pikiran kita. Amin. Ya. Ya. Ini luar biasa. Jadi harus diingat dan harus dilakukan gitu. Ini yang contoh. Ini bisa nggak kira-kira kita ajarkan, kita jemaat kita supaya rajin, beri mereka semangat. Semangatnya gini loh, memberi mereka semangat tuh gini loh ya. Kamu ini, dunia ini makin berkembang. Kamu butuh kreativitas, inovasi. Itu kamu mau bisa dapat dari mana? Kalau tidak dari firman. Nah, firman itu gimana kamu bisa mendapatkannya?
dengan menghafal, berulang-ulang dibaca, itu membentuk memori kita. Sekarang silakan cek ya, silakan cek kalau saya salah. Orang-orang yang pintar di dunia, orang-orang pintar di dunia ini, kalau orang mau bikin rumus angka-angka kayak mau bikin apa dalil kayak atau mau bikin apa sesuatu apa teori atau apapun, sebenarnya kalau saudara perhatikan, orang itu umumnya yang pintar-pintar itu memorinya kuat. Memorinya rata-rata kuat. Nah, kenapa mereka, umat pilihan, orang Yahudi terutama, bisa pintar-pintar? Jangan heran. Ya enggak? Mereka yang biang keladinya ciptain handphone. Ya enggak? Kalau kita di Indonesia, atau di luar dia, di luar mereka maupun di itu, anak kita main handphone, kita bangga. Anak gue punya kemajuan luar biasa. Padahal bapaknya yang malas. Bapak ibunya yang malas. Kalau anaknya dikasih main handphone kan nggak perlu diurus. Dia berkutak-atik di handphonenya. Kan gitu. Nah, ya harus dibatasi. Ya nggak bisa terus-terusan seperti itu. Nah, mereka di sana nggak mau. Sekalipun yang menciptain handphone itu sumbernya dari mereka. Chip itu kan sumbernya dari Israel. Ya, tapi mereka tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian. Lanjut. Ayat 9, ini di ulangan 6 ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya gini loh ya. Tiap kamu keluar, kalau masuk keluar rumah, ya, itu kamu harus ingat, kembali ke rumah juga harus ingat ini. Ya. Dilatih gimana, tau nggak dilatihnya gimana? Saya mau tanya ya, kalau kamu makan doa nggak? Doa ya, doa ya. Habis makan doa nggak? Kadang doa, kadang Betapa enggak. kurang ngajarnya kamu. Kamu makan doa kan? Habis makan doa. Pernah nggak berterima kasih Tuhan, gue udah makan nih, udah sehat dari Tuhan, saya bersyukur. Nggak pernah. Yang ada lepas sendok jalan, betul. Ya latih dulu dari gitu deh, latih dulu dari itu. Penting sekali supaya kita ngerti benar-benar, oke? Ya. Kan gampang nih, kehidupan sehari-hari pun kita bisa pakai untuk ngelatih diri kita. Apalagi mau baca firman, ya enggak? Nah sama kan, kalau kamu keluar pintu, kamu tetap ngelihat di tiang pintu kamu itu ada firman. Masuk juga ada firman. Jadi keluar ingat, kembalinya ingat. Nah sama dengan makan, ingat Tuhan kan. Terima kasih. Bahkan lebih konyol lagi. Ya enggak, Tuhan pun diperintahkan suruh kuduskan. Gitu. Iya kan? Iya kan? Ya itu penting gitu. Sama dengan mau tidur tuh doa. Bangun tidur doa itu. Tapi ada yang bypass. Tidurnya doa, bangun tidurnya nggak usah kan udah kemarin, Mbak. Udah kemapa? Sudah paket katanya gitu. Iya. Udah paket katanya ya. Udahlah mau diapain. Oke, lanjut ya. Dengan melihat semangkin, ini yang kedua nih ya. Dengan melihat semakin berkurangnya rak display buku rohani Kristen, berarti turunnya minat baca orang Kristen atau orang percaya. Ya. Nah kalau gitu terus nih, kekristenan kita bisa sama kayak Eropa, Amerika.
Coba perhatikan, kenapa sebabnya? Ya memang satu sisi di kelompok kalian ini benar-benar harus timbul orang-orang yang kreatif. Kreatif bukan kreatif bekerja ya berusaha. Artinya ada yang meneliti kebenaran-kebenaran firman gitu. Meneliti kebenaran-kebenaran firman. Karena kenapa? Sekarang itu firman tuh kebanyakan orang nggak mau baca. Ada sebagian nganggap itu udah nggak relevan dengan perkembangan zaman sekarang gitu loh. Nah, seandainya Anda biarin terus keadaan itu, bukankah akan lebih parah lagi gitu? Ini kamu belum ngerasain, nanti kamu satu waktu kamu akan ngerasain. Makanya tadi perkembangan gereja-gereja itu saya paparkan itu memberikan kepada saudara itu hati-hati gitu loh. Ya. Saya tidak bilang salah ya, cuman penerapannya lebih kepada halusinasi gitu loh. Lebih kepada hal-hal yang sepertinya nganggap enteng Tuhan gitu. Hormatnya itu hilang gitu loh. Hormat sama Tuhan yang nggak kelihatan aja, apalagi Tuhan nggak kelihatan. Yang kelihatan aja susah untuk dihormati itu. Apalagi yang tidak kelihatan. Oke. Akibatnya dari gini nih, kurangnya turunnya minat baca orang Kristen, orang percaya. Akibatnya kekristenan akan mengalami kemunduran seperti negara barat, ya. Gereja tidak dimanaikan. Ini bukan karang ya. Negara barat, gereja tidak diminati. Kan sekarang gereja nggak diminati. Di Inggris itu kamu tanya berapa persen orang Kristen? Mayoritas katanya 70%. Gerejanya kosong. Sedikit sekali 4-5 orang, 10 orang. Itu pun udah tua-tua yang belum kebagian mati. Gitu loh. Kalau udah mati habis tinggal. Makanya gerejanya pada dijual gitu. Nah, ini fakta ya. Fakta ya. Banyak orang Kristen akan beralih ke percayaan. Ini akibatnya dan sebagian menjadi ateis. Ini terjadi loh ya, sekarang ini sedang terjadi gitu loh. Ya. Nah itu dia kenapa buku dongeng jadi laku. Buku fiction itu jadilah laku sekali gitu loh. Nah orang kalau udah dibawa menghayal, makanya dari situ kalau saudara hubungkan lagi dengan, kan kita berpikir nih, mungkin ini rencana iblis atau gitu, ya bolehlah salah satu kamu boleh anggap. Tapi ini faktanya, akhirnya kalau orang itu dia mengalami kemunduran, mengalami kelemahan, terus suka menghayal, suka ngelamun, suka dongeng, itu hidupnya Bapak. Kalau mau tahu kalian, hidup demikian itu gampang sekali dipengaruhi gitu loh. Gampang sekali dipengaruhi itu. Makanya antikris itu bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi kita semua. Ya, antikris itu setan itu tujuannya utama yaitu mempengaruhi. Setelah manusia dipengaruhi, dibikin sampai tergantung hidupnya, kemudian makin lama makin lemot gitu ya. Akhirnya dia tergantung terus, itu gampang sekali diperintah, disuruh. Itulah pekerjaan tujuan antikris nantinya. Saya bisa buktikan ada ayat-ayatnya kok gitu. Nanti baca deh ke Daniel 8 ayat 25 itu disebutkan kok ya. Oke, lanjut. Ini dia tugas dan tanggung jawab. Ini tugas dan tanggung jawab Anda ya, termasuk saya sih. Ya. Cuman ya mungkin saya hanya bisa kasih bahan, kasih pengajaran gitu. Saudara yang harus bertindak dalam hal ini. Ini tuntutannya ke kalian. Ya. Membuktikan betapa pentingnya firman Tuhan untuk menuntun hidup orang percaya.
Pertama, kalau kamu buka Mazmur 119 ayat 1-2 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, menurut jalannya Tuhan. Kemudian berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu memang menuntun hidup kita. Betapa pentingnya untuk menuntun hidup orang percaya. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi benar-benar suatu perintah yang harus kita laksanakan untuk meyakinkan, membuktikan kepada orang bahwa firman Tuhan itu bisa menuntun hidup kita ya pada kebenaran. Ini memang satu perlu perlu tambahan kata-katanya, kalimat-kalimatnya atau pengajarannya ya. Nanti ada waktu mungkin saya kasihkan. Nah, kemudian kita juga harus membawa mereka senang dan cinta firman Tuhan. Selain merasa penting dia tadi yang pertama, nah kita juga harus bisa bikin mereka itu senang. Contohnya di Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kamu baca Mazmur 119 ayat 97 sampai 100, dibilang gini, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pernah nggak merenungkan sepanjang hari? Gitu. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Gitu. Jadi kita akan menang, jadi pemenang. Kalau kita belajar, kalau kita mencintai firman tadi. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Luar biasa ya. Tapi cinta nggak dulu sama firman? Itu yang penting. Untuk mencintai itulah tadi saya bilang, haruslah dianggap bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Ya apa itu? Itu adalah harta yang terpendam yang ada di dalam firman Tuhan. 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ya, jadi lebih berhikmat lah maksudnya. Oke. Nah, 17, kita lihat. Cara belajar yang baik. Ya, cara belajar yang baik itu kan gini. Ini ya. Kita kan sering dengar ya. Sering dengar gini. Saya juga tanya loh, baca firman Tuhan sudah berapa kali? Oh, saya sudah baca, Pak. Sudah ulang, Pak. Sudah ngulang. Udah 10 kali katanya. Dia bilang gitu. Terus saya tanya lagi, kamu ada nggak yang hafal 1 ayat atau 2 ayat? Nah, itu yang saya nggak bisa, Pak, katanya. Saya nggak tahu. Jadi dia udah ngulang 10 kali baca firman, tapi dia nggak mengerti. Dia nggak tahu. Dia nggak bisa mengerti apa sebenarnya isi firman Tuhan itu, dia nggak mengerti. Dia hanya sekedar baca gitu. Ya kalau kita sih mungkin alasannya bisa ya sebagai obat tidur gitu ya. Kalau susah tidur kan baca Alkitab cepat tidur gitu. Gitu. Ya, itu ya yang nggak ini gitu loh. Nah, cara belajar yang baik, ini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini artinya apa? Artinya kalau baca hanya sepintas, ditanya berapa kali, terus dia nggak bisa ingat dan nggak bisa mengetahui. Nah, belajar yang paling benar, belajar yang paling benar tuh di ayat ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengertinya dan
mengertinya, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya mau tanya, ya, ini bukan soal apa? Kalau gereja kan pakai ini, oh kamu memberi supaya kamu dapat 100 kali lipat. Ya, 60 kali lipat, apa 9, ya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat itu biasanya. Padahal di sini ya, di sini nih. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengertinya. Apa maksudnya? Kalau kita mengerti, kita akan mendapatkan hikmat. Yesus kan tadi bilang, yang dibutuhkan itu adalah hikmat. Sekarang ini loh, zaman-zaman kreatif. Jadi gini, yang efektif itu adalah kalau kita baca, kita mengerti. Oke? Itu yang paling bagus itu loh. Karena itu dia akan berbuah, artinya akan berhasil gitu ya. Nah, ini tadi yang mau saya bilang sampaikan. Ini Mazmur 119 dan 130 tuh sangat bagus ya. Bila tersingkap maksudnya firman-firmanmu, bila tersingkap, bila kamu mengerti, memberi terang. Ya, memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi orang Kristen itu sebenarnya nggak ada yang bodoh. Semuanya pintar. Karena umat pilihan. Amin. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Yang tersedia bagi kita. Yang juga diajarkan sejak kecil bagi kita. Itu ya. Itu penting bagi kehidupan. Oke, ini yang terakhir. Jadilah pelaku firman. Ya, itu harus. Saudara bisa baca ini. Karena kenapa? Di sini saya kasih pengertian sedikit ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang kejahatan dan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertaman di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan kamu. Ini perhatikan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kamu dengar, ya, kamu nggak pernah jadi pelaku, buru-buru jadi pelaku, mengerti aja enggak, gimana bisa jadi pelaku? Jadi sudah dengar dulu pertama, mengerti dulu bisa jadi pelaku. Tanpa mengerti gimana bisa jadi pelaku? Itu, ya. Nah, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Artinya gini ya, orang yang dengar firman, tapi dia tidak melakukannya, sama dia lagi ngaca nih. Kalau kamu ngaca, tahu nggak muka kamu? Tahu kan ya? Pasti tahu kan ya? Nah, tapi ini orang baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya gitu. Dia ngaca. Tadi kan saya tanya, kalau kamu ngaca, kamu tahu kan muka kamu? Kalau ini kan enggak. Habis ngaca, dia balik badan, dia lupa sama mukanya kayak apa gitu. Itu kenapa itu ya? Itu kenapa itu? Pikun. Jadi suka dengar tapi tidak pernah melakukannya, cepat pikun. Jadi percuma akhirnya gitu loh. Kamu pernah, itu yang penting bagi kita. Melakukannya dalam banyak hal ya. Melakukannya itu kita bisa membuat kontek atau membuat bahan-bahan, membuat tulisan-tulisan. Itu juga melakukan sebenarnya. Sedang melakukan firman ya. Nah, yang paling bagus,
Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, ini Alkitab itu yang sempurna ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mau nggak yang ini? Yang ini? Mau kan? Tapi kebanyakan dengar, nggak mengerti, ya nggak mungkin bisa melakukan. Jadi sini ini sebenarnya harus diselip ya di antara ini nih, di antara ini harus diselip. Kamu baca, kamu mendengar pun harus mengerti, baru bisa jadi pelaku. Kalau mendengar pun tidak mengerti, gimana bisa jadi pelaku? Ya, nah inilah fakta yang sedang kita temukan di zaman-zaman sekarang ini. Nah, inilah bagian saudara yang harus mengajarkan kepada orang-orang sekarang ini gitu. Ya. Ingat ya urutannya tadi, baik kamu membaca maupun kamu mendengar, ya, tetap kamu harus mengerti. Tanpa mengerti tidak mungkin bisa jadi pelaku firman. Tidak mengerti tidak mungkin diberkati. Tapi bacalah dan mengerti, itu luar biasa. Nah ini zaman sekarang ini. Nah intinya ini ya, intinya yang mau saya sampaikan satu, bagaimana kondisi sekarang ini yang begitu parahnya, ya, orang percaya, terutama orang Kristen, yang tidak lagi mungkin untuk mau belajar kebenaran firman atau mau baca, ya enggak. Karena itu dua efek kan. Saya tidak hanya bilang baca firman ya, kalau orang yang malas baca itu dampaknya itu luar biasa bagi kehidupannya gitu loh. Nah itu yang kita pelajari. Syukur-syukur sih ya kalau yang dari sini kan kalian memang sudah dididik di China ya, mungkin sudah agak baik lah ya dibandingkan yang di sini. Ya tapi apapun itu tetaplah itu bagian daripada kita karena ini menyangkut rohani seseorang, menyangkut keadaan manusia sekarang. Apakah kita diamkan ya? Apalagi sekarang terjadi kan, saya kasih contoh lah ya, terjadi gini. Hujat-hujatan terhadap hamba-hamba Tuhan. Terus dibilang bohong lah, dibilang hamba Tuhan inilah. Kemudian ditambah lagi dengan kasus pandemi. Kasus pandemi kan hamba-hamba Tuhan yang dikasih, mereka tuh merasa mereka nggak diperhatikan. Karena kenapa? Dia sebelum ada COVID nyembuhin orang hebat luar biasa. Giliran ada COVID dia kabur semua. Itu jadi rekam jejak bagi semua. Saya banyak dengar loh kalau yang kayak gitu-gitu. Banyak sekali yang ngedengar gitu. Nah ini kan ujung-ujungnya jeleknya. Kita nggak bisa bilang ya. Memang juga sih waktu pandemi COVID, apalagi Delta kan orang pada ketakutan. Hamba Tuhan aja ngumpet kok. Nah itu. Iya kan gitu loh. Ya kita gak heran lah. Tapi kenyataannya mereka sebagai hamba sampai gembala atau hamba itu dituntut kan sama jemaatnya gitu. Jadi kemudian juga saudara perhatikan banyak sekali pernyataan-pernyataan hamba-hamba Tuhan. Nggak tahu ya dia benar dapat dari Tuhan apa bukan. Seolah-olah itu nubuatan lah itu. Yang konyolnya itu nggak pernah terjadi. Gitu loh. Jadi ujung-ujungnya iman orang itu akan lebih makin mundur. Ini mah bohong deh, inilah gitu. Pasti gitu loh. Yang kita alami gitu loh. Ya. Tapi yang kena sih yang tua-tua, yang muda-muda kayak kalian nggak kena kok. Dihajarkan tuh yang tua-tua itu. Ada yang aneh-aneh kan pernyataannya juga gitu. Ya. Tapi jangan salah, ini banyak loh sekarang loh. Berapa persen saudara tahu gereja-gereja besar itu turun sampai 40%.
Lari kemana? Lari ke gereja yang kecil-kecil. Gitu loh. Orang nggak percaya lagi dengan pernyataan mereka gitu loh. Lebih banyak lari ke gereja. Cuma sekarang coba sih kalau kau nggak percaya, saudara lihat aja gereja-gereja yang di kecil, yang di pinggir-pinggir, yang kecil-kecil justru itu bertumbuh, berkembang mereka. Pelarian dari mana? Pelarian dari gereja-gereja besar tadi gitu. Nah, namun itu masih bersyukur kita karena dia masih dalam kembali ke gereja, walaupun mungkin di gereja orang lain. Tetapi kondisi ini kalau dibiarkan terus akan terjadi seperti Eropa, Amerika, Australia. Orang akan meninggalkan gereja dan orang tidak akan ibadah lagi. Itu yang sangat-sangat sesak gara-gara pergi mengamati toko buku tadi gitu loh. Jadi gambaran saya kurang lebih ya. Nanti saudara lihat dari slide-slide yang saya kirim, nanti saudara bandingkan ya sejarah yang saya tunjukkan di mana sih sebenarnya kelemahannya. Terus kemudian dengan perkembangan tadi toko buku tadi. Tuhan berkati. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!